Halo semuanya, bertemu dengan kami 9 Jam Ginting di PKN Percakapan Kita nih. Nah, hari ini kita bakal membahas topik indahnya toleransi beragama. Nah, pertama-tama kenalin dulu host sketch hari ini. Nama aku Sophia Oliarta. Nama aku Kalisa Rehana. Nah, kita tahu nih teman-teman, di sehari-hari kita pasti melihat perbedaan yang ada di negara kita ini. Salah satu perbedaan yang bisa kita lihat di antar masyarakat ini adalah perbedaan antar agama. Nah, perbedaan antar agama ini bisa kita lihat secara langsung ya dengan teman-teman kita. Misalnya dengan saya, dengan Kalisa. Nah, Kalisa ini adalah penganut agama Muslim, sedangkan saya adalah penganut agama Kristen. Nah, tapi perbedaan itu bisa menjadi suatu hal yang indah loh teman-teman. Gimana ya caranya Kalisa? Nah, jadi hari ini kita bakal membahas indahnya toleransi beragama dengan Pak Dr. Zulkarnain, MAG. Ini Pak, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Nah, pertama kita akan bertanya kepada Pak Zulkarnain. Di sehari-hari Bapak, bagaimana Bapak pernahkah mengalami adanya perbedaan antar agama ini atau interaksi sesama teman atau sesama tetangga gitu Pak? Ada pengalamannya? Baik, kalau mengenai pengalaman perbedaan antar agama, saya sering berinteraksi dengan orang-orang Muslim, tidak ada Kristen, juga agama Hindu, Buddha, Konghucu. Karena saya pernah bergabung di forum kerukunan umat beragama di Kota Medan. Posisi saya adalah sebagai wakil sekretaris satu. Jadi situ banyak kami berinteraksi, bergabung sehingga kami mengetahui perbedaan. Jadi perbedaan antar umat beragama, beda agama itu adalah merupakan kalau dalam Islam merupakan sunatullah, merupakan rahmatan lil alamin. Tapi perbedaan itu membuat hidup umat beragama itu menjadi indah. Ya, menjadi indah karena satu sama lain bisa saling memahami, bisa saling hidup bersama, bisa saling hidup rukun satu sama lain dengan cara menghargai agama-agama lain untuk menjalankan agama-agamanya masing-masing. Jadi pada intinya perbedaan itu adalah hal yang memang sudah sunatullah ya, kalau dalam Islam sudah jadi kita perlu menjalaninya aja, dan yang penting kita tidak harus merusak kerukunan hidup umat beragama yang sudah terawat dengan baik, khususnya di Kota Medan ya, atau Indonesia. Jadi di perkumpulan itu kan Pak berarti berbagai macam agama gitu kan Pak. Interaksi-interaksi apa yang biasanya terjadi di antara sesama teman atau dan bagaimana gitu cara Bapak menanggapinya? Kan itu mungkin ada satu kegiatan mungkin yang satu agama ini bisa lakukan, yang satu tidak bisa lakukan. Juga ada waktu-waktu tertentu di agama lain yang harus dilakukan, dan kita harus tuh mengerti gitu apa yang harus dilakukan dan interaksi-interaksi seperti apa biasanya. Jadi kalau mengenai kegiatan-kegiatan, kalau misalnya ada suatu event yang kami adakan, misalnya kan ada seminar atau dialog atau olahraga, kalau kami akan mengambil hari yang momen yang semua agama itu tidak terganggu jadwal ibadahnya. Ya, tidak terganggu jadwal ibadahnya dalam artian hari-hari yang lain. Kalaupun misalnya bersepakat ini, misalnya minggu depan atau bulan depan jadwal ini, pokoknya benturan dengan perayaan atau ibadah dari agama-agama lain, maka kami akan geser ke hari yang lain, dalam artian semua umat beragama atau wakil-wakil dari agama yang ada di FKUP itu bisa sama-sama menikmatinya, bisa istilahnya bisa bersama-sama lah untuk mengikuti acara kegiatan tersebut, sehingga kegiatan tersebut bisa dapat berjalan dengan baik. Itu dengan syarat kami semua umat beragama di forum rukunan hidup umat beragama itu ya rukun, damai, nggak ada konflik antara kami pengurus umat beragama. Jadi
saya berkenalan dengan orang-orang yang berbeda agama, ya itu merupakan hal yang wajar ya, dan nggak perlu disikapi dengan sikap negatif, karena ini adalah merupakan hal apa ya, istilahnya membuat hidup rukun itu menjadi indah. Kalau misalnya umat muslim ya itu boleh dikatakan udah rukun kian ya, sama yang non muslim juga pun sudah ikut rukun kian. Nah, tapi semua itu kan harus dirawat, merawat hubungan itu susah, tapi usahanya itu gampang. Harus dijaga gitu Ya, ya. harus dijaga dan dirawat dan dipupuk kerukunan hidup umat beragama khususnya, sehingga bisalah terwujud kerukunan hidup umat beragama. Kalau misalkan interaksi antar agama yang menurut Bapak itu sangat indah gitu untuk dipandang, itu apa gitu Pak? Kalau misalnya interaksi yang paling indah adalah ketika ada rapat, perbedaan antara agama sama satu dengan lain itu disikapi dengan cara terbuka, ya saling menerima apa adanya. Kita juga nggak perlu memaksa pendapat kita. Oh ini kan hari yang cocok, hari libur menurut kami, karena menurut kalian misalnya nggak bisa nggak, ya udahlah kalau agama lain jangan ikutlah, kami aja kan. Ya, Gitu ya. istilahnya kita harus memiliki sikap terbuka. Kemudian karena dipimpin oleh seorang ketua yang orangnya yang sangat karismatik, ya sangat bagus, sehingga dia bisa mengayomi semua agama-agama yang ada di dalamnya. Nah, jadi kalau mengenai kegiatan-kegiatan, misalnya ada apa istilahnya ya, ada kegiatan misalnya yang gotong royong di salah satu rumah ibadah, itu semua umat beragama, bukan kami aja yang Islam, tapi umat beragama yang ada di tempat itu juga ikut sama-sama. Islam, Kristen, itu Buddha, royong bersama-sama. Jadi pada saat itu kerukunan itu sangat terjalin dengan Ya, baik lah ya. sangat terjalin dan indah seperti warna-warni pelangi itu kan, karena dirinya sebagai warna ya. Kalau misalkan kita bicara kerukunan beragama nih ya kan Pak, pasti kita langsung nangkapnya itu ke toleransi gitu kan. Nah menurut Bapak sendiri gitu, toleransi antar agama itu bermakna seperti apa? Karena bermacam-macam orang memiliki makna toleransi tersendiri. Aku kalau toleransi itu harus yang seperti ini loh, harus ikut bantuin mereka gini loh, harus ngucapin gini loh. Menurut Bapak sendiri untuk yang paling mudah ditanggapi. Ya, jadi kalau toleransi adalah menghargai setiap perbedaan dari masing-masing umat beragama. Perbedaan itu adalah suatu yang indah, nggak perlu kita sikapi dengan hal-hal yang sifatnya negatif, karena Tuhan sudah membuatnya ya begitu indah. Maka yang namanya toleransi itu antar umat beragama bisa toleransi dalam hidup, dalam kegiatan sosial, ya bisa, misalnya sama-sama umat beragama itu saling membantu untuk menjaga dan merawat kerukunan hidup beragama itu di lingkungan masing-masing ya. Kemudian juga bisa toleransi dalam istilahnya bersikap ataupun dalam berdialog kerukunan hidup umat beragama. Karena apapun persoalan dari masing-masing umat beragama itu pasti bisa diselesaikan melalui dengan cara dialog. Karena ada istilah pepatah itu yang mengatakan bulat air di hulu, bulat kata di mukakan. Jadi kita toleransi itu adalah kita menghargai perbedaan dari masing-masing agama yang berada di luar agama kita. Ya. Jadi dengan sikap saling menghargai maka akan tumbuh rasa sikap saling mengerti, saling memahami, saling menghargai dari masing-masing agama yang berbeda keyakinan. Ya, jadi kita pada intinya kita bisa hidup rukun sama satu lain dan hidup bisa saling berdampingan sama lain, itu membuat toleransi menjadi indah. Iya betul. Jadi kalau toleransi ini kan Pak, kalau yang saya tanggap dari pekan Bapak berarti memang kita sudah diberikan keberagaman gitu kan Pak. Jadi
walaupun banyak peraturan atau apa gitu, kita tetap bisa menanggapinya dengan baik, tidak menghancurkan adanya kerukunan itu ya kan. Nah, kalau misalkan berbicara dengan kehancuran kerukunan ini ya kan Pak, pernah nggak Bapak melihat di di kehidupan Bapak. itu rusaknya kerukunan antar agama itu? Memang kalau seandainya lah terjadi konflik, konflik antar umat beragama, itu yang tidak hanya dirugikan umat agama itu sendiri ataupun umat agama lain, tapi adalah umat agama lain juga akan merasakan konflik tersebut. Konflik nanti bisa berdampak kepada ekonomi, kehidupan sosial, budaya, apalagi bisa menghancurkan ketataan kehidupan masyarakat yang dulu harmonis, hidupnya dinamis, ya. Kemudian gara-gara konflik sehingga rusaklah semua tatanan itu. Maka kita sebagai penganut agama sebenarnya harus bisa merawat dan menjaga kerukunan hidup umat beragama. Kalau terjadi konflik misalnya ya, apalagi yang bersifat destroy, menghancurkan bangunan sehingga melumpuhkan ke ekonomi, sehingga pun kita pun susah ke sekolah kalau misalnya kayak gitu ya. Nah itu jadi pada intinya kalau istilahnya kalau membuat konflik itu adalah mungkin hal yang paling mudah, tapi itu nggak mungkin dilakukan. Yang penting adalah merawat dan menjaga kerukunan hidup umat beragama. Supaya umat agama itu kayak kita sekarang kan rukun, enak kamu bisa berinteraksi beda agama. Yang muslim juga kadang mempersoalkan dia beda agama gitu juga, kamu nggak mempersoalkan ya. Jadi sehingga kehidupan itu menjadi indah dan sangat berarti ya. Jadi pada intinya kita tidak mau terjadi konflik antar umat beragama. Karena toleransi itu sangat indah ya Pak, kalau misalkan kita Bayangkan ya. Jadi kalau seandainya terjadi konflik, wah kita nggak bisa bayangkan. apalagi banyak sekali sebenarnya dampak negatif dari konflik tersebut. Apalagi kalau misalkan kita sesama pelajar gitu ya kan Kalisa, kita nanti bisa membuat pandangan yang buruk gitu terhadap satu sama lain. Bukan hanya dari segi agama, dari segi personal juga bisa menjadi musuh ya teman-teman. Nah, terima kasih Pak untuk wawancara hari ini. Teman-teman, sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat siang. Bye.